Persija Jakarta berhasil menang besar di pertandingan perdananya yang dilangsungkan di Jakarta di Stadion JIS. Stadion JIS menjadi tempat yang angker bagi lawan-lawannya tim Persija. Mereka berhasil mempertahankan statistik yang bagus di mana mereka tidak terkalahkan ketika mereka bermain di JIS. Bahkan secara statistik mereka sudah berhasil meraih 6 kemenangan dan 1 kali seri. Ya, sepertinya dengan bentuk Stadion JIS yang sangat dekat antara supporter dengan pemain membuat lawan-lawannya cukup agak getar-getir ya ketika dipenuhi oleh The Jack. Mungkin suara-suara dukungan dari para supporter membuat mentalitas dari pemain Persija dan juga mentalitas pemain lawan jadi berubah. Nah, di pertandingan ini Persija Jakarta menunjukkan permainan yang menurut gua sangat bagus dalam hal melakukan build up, melakukan serangan. Mereka bermain di semua lini dan mereka tidak seperti tim-tim yang lain yang gua lihat yang lebih banyak dominan bermain di area sayap. Mereka dominan main di half space dan juga di central corridor. Bahkan kombinasi dari permainan dan gol yang diciptakan pun cukup banyak. Yang pertama berdasarkan set piece, ada 2 gol dari long shoot, dan juga ada gol yang diciptakan karena hasil high press yang diterapkan oleh pemain Persija sehingga mereka berhasil merebut bola dari pemain Persita ketika melakukan build up dan mereka berhasil mencetak gol. Persija Jakarta berhasil menang 4-0 dari Persita Tangerang. Padahal awal-awal di babak pertama, lini pertahanan Persita lumayan cukup solid. Persija Jakarta agak susah menembus lini pertahanannya dari Persita Tangerang. Walaupun memang beberapa kali crossing yang dilakukan Persija tidak berhasil dihalau oleh pemain Persita, tapi Persija belum berhasil memanfaatkan itu menjadi gol. Nah, di babak pertama Persija berhasil menciptakan gol melalui Rizky Ridho, melalui set piece, melalui corner yang kayaknya sih sudah dilatih oleh tim Persija ketika mereka latihan karena sangat terstruktur sekali cornernya. Dan itu melalui umpan kaki ke kaki yang akhirnya bisa diselesaikan oleh Rizky Ridho. Nah, di babak pertama sebenarnya Persija Jakarta sempat melakukan kesalahan. Dan itu membuat pemain Persita sedikit mulai maju ke depan, melakukan high press yang belum terlalu tinggi, tapi dia melihat bahwa mereka harus memanfaatkan celah itu ketika Persija melakukan kesalahan. Sempat beberapa peluang mereka dapatkan, tapi mereka tidak berhasil mengkonversi itu menjadi sebuah gol. Nah, di babak kedua, Persija Jakarta masih bermain dengan pola yang sama yang gue lihat. Tapi Persita Tangerang sedikit menaikkan tempo karena mereka sudah ketinggalan. Mereka membutuhkan yang namanya gol untuk menyamakan kedudukan. Tapi gol itu tidak kunjung datang. Justru mereka melakukan kesalahan ketika melakukan build up. Dan akhirnya Rahmat Syabandi berhasil merebut bola dari Eber Besa ketika mereka melakukan build up. Dan memberikan bola kepada Maxwell, tapi Maxwell berhasil direbut kalau nggak salah. Gue lupa sama pemain Persita siapa, tapi bola itu malah jatuh ke kakinya Alano. Dan Alano berhasil menciptakan gol yang kedua. Nah, gol ketiga itu luar biasa spektakuler. Pemain yang baru masuk di babak kedua yaitu Maxwell berhasil menciptakan gol dari jarak jauh. Dengan tendangan yang sangat keras ke pojok kiri atas gawang. Dan kipernya Persita, Igor, gak bisa bergerak sama sekali dan hanya terpesona dengan tendangan keras itu. Dan itu sangat luar biasa indahnya golnya. Nah, gol keempat pun juga sama. Lahir dari tendangan kerasnya Alano. Dan ini tendangan kerasnya tidak pakai ancang-ancang. Cuma bergerak satu langkah, dia langsung nendang. Dan posisinya pun tepat di ujung sebelah kanan atas dari kipernya Persita, Igor. Ya, luar biasa memang permainan Persija kali ini. Tapi memang masih ada celah yang gue lihat di sini. Beberapa kali lini pertahanannya Persija ketika Persita merubah permainannya mereka, Persita memberikan umpan-umpan terobosan kepada pemain depannya mereka. Dan sepertinya pemain Persija beberapa kali gagal melakukan perangkap offside.
Dan itu membuat pemain Persija sedikit kewalahan sebenarnya. Walaupun memang beberapa kali juga perangkap offside itu berhasil dilakukan oleh pemain Persija. Tapi ketika mereka gagal, mereka cukup kewalahan untuk mengejar. Dan akhirnya bahkan sempat di mana ada momen backnya Persija, gue lupa, harus melakukan tackle. Walaupun untung akhirnya hanya kartu kuning, bukan kartu merah. Dan pemain Persita yang mendapatkan advantage tidak berhasil menyelesaikan itu menjadi sebuah gol. Nah, ini mungkin yang menjadi PR dari tim Persija. Karena lini pertahanan mereka sepertinya belum teruji dengan striker-striker ataupun penyerang yang mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, yang mampu melakukan transisi dengan cepat. Itu akan menjadi PR yang harus dibenahi kalau menurut gua di lini belakangnya Persija. Dan ini sangat khawatir sekali karena ketika posisinya ketinggalan ataupun posisinya masih kosong-kosong dan mereka kebobolan lebih dulu, mungkin permainan akan berubah gitu. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya. Karena tim seperti Malut United yang kemarin gue tonton juga memiliki sayap yang cepat kayak misalnya Ciro dan juga Jakob Soyori, dan itu menjadi kekuatan tersendiri buat mereka. Jadi dan itu harus diperhitungkan oleh tim analisnya dari Persija Jakarta. Nah, Persita Tangerang sebenarnya tidak terlalu jelek-jelek amat kalau gue melihatnya. Persita Tangerang berhasil merespon sebenarnya terhadap kondisi yang terjadi di pertandingan itu. Mereka di babak kedua melakukan perubahan memang. Dan mereka memulai serangan-serangan itu dan mereka mendapatkan peluang-peluang yang cukup berbahaya. Tapi sayang mereka tidak berhasil menciptakan gol. Dan semangatnya mereka pun yang gue lihat pun masih terus ada. Walaupun mereka ketinggalan banyak, mereka masih terus berusaha untuk mencetak gol ya. Tapi memang ini mungkin baru pertandingan pertama dan sepertinya coach dari Persita Tangerang, Carlos Pena, masih belum menemukan skema yang pas. Karena ketika di babak kedua, baru terlihat sebenarnya umpan ataupun permainan dari Persita yang cukup hidup di lini tengahnya. Karena memang lini tengahnya Persija cukup kuat. Tapi ketika dia merespon dengan hal itu dan cukup bisa mengimbangi yang gue lihat. Nah, pertandingan ini memang sedikit berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya yang gua tonton. Jadi pertandingan-pertandingan sebelumnya yang gua tonton intensitasnya cukup tinggi, pergerakan bola sangat cepat. Nah, di pertandingan ini pergerakan bolanya cukup agak lambat secara tempo kalau menurut gua, karena memang tipikal dari permainan Persija seperti itu gitu, tidak mengandalkan kecepatan. Dia mengandalkan skema umpan kaki ke kaki dengan membuka ruang, dan ini menarik kalau menurut gua karena secara statistik di musim lalu area sayap sangat dimanfaatkan sekali. Tapi ketika melihat Persija, dia dominan bermain di tengah gitu. Jadi dia mengeksplor semua lini, nggak cuma sayap, half space dia eksplor, central koridor juga dia eksplor, dan ini sangat enak untuk ditonton kalau gue melihatnya. Dan itu permainan yang cukup berbeda dibandingkan dengan klub-klub Liga 1 yang ada yang lain. Walaupun memang secara tempo mereka hanya menengah, nggak terlalu cepat. Ya, menarik lah memang apa yang terjadi di Liga 1 sekarang, tapi ini sekali lagi masih pertandingan pertama, karena pertandingan selanjutnya bisa jadi akan berubah, karena tergantung juga dari lawannya seperti apa. Yang pasti juga ketika Persija nanti melawan tim yang punya kecepatan, dia akan melakukan perubahan juga sepertinya. Tidak akan bermain seperti sekarang, karena cukup berbahaya kalau menurut gue ketika melawan tim yang punya kecepatan ketika mereka bermain seperti sekarang. Dan konsistensi dari sebuah tim itu ketika mengarungi sebuah liga sangat penting. Jadi masih panjang ya, masih ada 33 pertandingan lagi yang harus dilewati, dan ini yang harus dibuktikan oleh Persija. Karena di pertandingan awal ini performanya cukup bagus walaupun masih ada PR kalau menurut gua. Oke, maju sepak bola Indonesia.